Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, jamaah salat maghrib dan isya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah. Kita masih membahas tentang fadilah beriman pada malaikat. Di pertemuan kita yang lalu kita sedang membahas salah satu fadilah beriman pada malaikat, yaitu dengan meyakini adanya malaikat. Maka hendaknya kita menjauhi amalan-amalan atau perkara-perkara yang dibenci oleh malaikat. Dan ini tentunya hanya bisa dijalankan oleh mereka yang punya iman bahwa malaikat itu ada dan membenci perkara itu. Kita sudah bahas salah satu di antaranya, perkara yang dibenci, sebagai contoh, yaitu rumah yang memelihara anjing, patung, dan lukisan makhluk hidup. Kita sudah kabarkan syaratnya ada dua yang menyebabkan malaikat rahmah tidak mau masuk ke rumah itu, yaitu kalau anjing, patung atau lukisan ada dalam rumah dan khusus pada patung dan lukisan berbentuk makhluk hidup, maka tidak mengapa yang tidak berbentuk makhluk hidup. Kemudian dimuliakan atau dipajang. Kalau tidak dipajang, dijadikan mainan seperti boneka, walaupun berbentuk boneka makhluk hidup, insya-Allah tidak mengapa. Atau permadani yang diinjak-injak, tidak mengapa. Nah, tinggal sisa satu tanda tanya yang mungkin akan ditanyakan. Bagaimana hukumnya dengan foto? Sebenarnya kita telah menjelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya di tahun yang lalu, foto dalam pandangan jumhur ulama tidak termasuk lukisan. Walaupun ada sebahagian kecil ulama yang mengatakan foto tetap dilarang kecuali yang dibutuhkan, seperti pas foto untuk ukuran yang kira-kira keperluan ADM atau administrasi. Tapi jumhur ulama, bahkan sampai kitab Fiqhus Sunnah Said Sabiq menyebutkan tentang kebolehan atau dibolehkan foto
dipajang. Namun walaupun foto dibolehkan oleh jumhur ulama, mereka membuat catatan selama foto itu tidak menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah tetap dilarang. Foto isteri, foto anak gadis kita yang kita pajang di ruang tamu, itu sebenarnya menimbulkan fitnah walaupun berjilbab. Karena otomatis tentu menjadi sebuah tanda tanya bagi kita, kenapa harus di ruang tamu? Berarti foto itu disiapkan untuk menyambut tamu. Kenapa harus menyambut tamu? Pasti ujung-ujungnya mengharapkan agar tamu melihat, menikmati, kemudian memuji. Bagaimana kalau tidak dipuji? Dilihat, kemudian dicaci. Dia mulai berkomentar dengan bahasa-bahasa yang tidak enak didengarkan oleh pemilik foto. Bisa saja tamunya mengatakan, nggak nyangka ya bisa sebesar ini sekarang. Dulu di foto kok langsing, sekarang sudah seperti bola bumi. Kita urut-urut dada. Ternyata tamu tidak memuji, sakit hati. Kalau begitu, ada sesuatu yang kita inginkan. Nanti jadi timbul fitnah, mengatakan isteri kita cantik, anak gadis cantik. Itu fitnah. Dan kenapa harus di ruang tamu? Oh, ingin menikmati foto keluarga. Kenapa tidak taruh saja di ruang kamar kita, kamar pribadi? Nikmati duduk di atas kasur berdua sama isteri, lihat sampai subuh, lihat komentar, lihat like, subscribe. Kenapa harus di ruang tamu? Bermasalah. Makanya kita ini kadang-kadang ketika dibolehkan foto, kita jatuh ke dalam dosa yang lain. Foto di dinding, kalau timbul fitnah haram, apalagi foto di dinding Facebook, itu lebih haram, karena dia langsung dinikmati, bisa diambil, bahkan dukun pun bisa mengambil sebagai alat untuk sihir. Foto istri entah di mana-mana, ya, sedang rekreasi, wisata, bahkan ada yang baru keluar dari kolam renang, baju melekat di badan, kita foto, tempel di Facebook, tidak dikunci, dinikmati oleh orang banyak. Itu fitnah terbesar. Meninggal, suami meninggal atau istri itu meninggal, maka tersisa jejak-jejak kaki, yaitu dosa jariah yang dia tinggalkan, yang mungkin masih dinikmati oleh orang lain. Maka berhati-hati Bapak Ibu yang menggunakan foto, walaupun foto dalam pandangan jumhur dibolehkan. Baik. Jadi itu rumah yang dibenci oleh yang tidak dimasuki oleh malaikat rahmah. Dan sebagai pembuktian, kalau kesurupan dalam rumah yang ada lukisan, coba ru'yah orang yang kesurupan di rumah yang ada lukisan atau patung. Kecil sekali kemungkinan bisa sembuh dan bisa keluar. Ini pengalaman ru'yah. Kecil sekali. Kenapa? Karena syaitan ada tempat bersandar, yaitu salah satu maksiat yang paling dibenci Allah, yaitu patung dan lukisan. Maka seminggu yang lalu saya sudah katakan, jangan sampai kita beli lukisan mahal-mahal 3 juta hanya untuk menghadang malaikat masuk ke rumah kita. Udah beli mahal, malaikat enggak mau masuk. Jangan mengira ini dongeng, karena Aisyah gorden saja itu Rasulullah suruh cabut. Gorden yang tidak disengaja bergambar disuruh cabut oleh Rasulullah. Aisyah memotong-motong dijadikan sebagai bantal, sarung bantal, sudah tidak berbentuk. Nah, makanya hati-hati dalam urusan ini. Baik. Berikutnya, perkara yang dibenci oleh malaikat. Ini sebagai iman kita pada malaikat.
Berikutnya iaitu malaikat tidak suka rumah yang sepi dari bacaan Al-Quran. Malaikat tidak suka, tidak mau masuk, tidak berteman, tidak memberi kebahagiaan rumah yang sepi dari bacaan Al-Quran. Ada salah satu asar dari sahabat, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Asar ini riwayat Ad-Darimi dengan sanad yang sahih. Kata Abu Hurairah, innal baita la yattasi' ala ahli. Ada rumah yang rumah itu orang yang tinggal di dalamnya merasa lapang, merasa nyaman. Wa tahduruhul malaikah, dan rumah itu sering dihadiri oleh malaikat. Jadi malaikat keluar masuk ke rumah itu. Wa tahjuruhu syayatin, dan rumah itu dijauhi oleh syaitan. Syaitan enggak suka berada di rumah itu. Wa yaksuru khairuhum, dan pemilik rumah banyak melakukan kebaikan. Mana rumah itu? Ay yaqra fihil Quran, yaitu ketika orang membaca Al-Quran di dalamnya. Jadi ada 4 kelebihan orang yang menghidupkan rumah dengan Quran. Rasulullah sudah mengatakan dalam hadis yang lain, jangan jadikan rumahmu kuburan. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, yaitu sepi dari amalan-amalan. Kelebihan pertama rumah yang dibacakan Quran di dalamnya adalah pemiliknya merasa rumah itu lapang, walaupun kecil. Tipe 36, kamar kecil-kecil, kamar mandi satu kecil, semua kecil. Orang-orang tinggal di dalamnya kecil-kecil, suami kecil, isteri kecil. Tapi bagi mereka yang baca Quran dalam rumah kecil itu, rasanya lapang, tidak ada komplain, tidak merasa pun sempit. Allah bukakan ke lapangan hati. Isteri pun enggak pernah berkata, bang, kayaknya kita sewa rumah lain, ini kayaknya kita enggak muat lagi. 3 kali langkah sudah sampai ke dapur, balik lagi ke depan cuma 4 langkah. Enggak ada komplain itu. Enggak pun dia banding-bandingkan dengan rumah tetangga. Dia merasa senang. Kenapa? Salah satu rahasianya yaitu mereka yang menghiasi rumah itu dengan Quran. Makanya rumah yang ada Quran, Allah lapangkan hati pemiliknya, tidak merasa rumah itu sempit. Kemudian kelebihan kedua, tahduruhul malaikah, dihadiri oleh malaikat. Malaikat senang berada di rumah itu, walaupun rumah kecil, sewanya enggak sanggup setahun, per bulan malah enggak sanggup setahun. Tapi Masya Allah, malaikat senantiasa masuk, hadir. Kalau malaikat sudah masuk, apalagi yang dibawa? Pasti kebaikan, pasti doa, pasti ampunan. Karena malaikat tidak akan membawa kepada keburukan, tidak akan. Makanya orang yang dipenuhi rumahnya oleh malaikat, maka rumah itu dipenuhi dengan keberkahan. Namun kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Malaikat senang rumah yang ada bacaan Quran di dalamnya. Lalu kelebihan ketiga, tahjuruhu syayatin, dijauhi oleh syaitan. Syaitan enggak sanggup tinggal di rumah yang ada bacaan Quran, apalagi kalau terulang-ulang surat Al-Baqarah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, maka syaitan akan melarikan diri dari rumah itu. Maka ketika kita masuk ke rumah, terutama rumah baru, rumah sewa baru, atau rumah kosong yang sudah lama ditinggali, kita beli, itu amalan yang paling kuat untuk mengusir syaitan adalah bacakan surat Al-Baqarah. Tidak ada jaminan, Pak, mohon maaf, tidak ada jaminan
ya, dengan menempelkan blukat di ujung-ujung plafon. Tidak ada jaminan apapun. Nanti setelah baca surah Al-Baqarah, syaitan lari, lalu iringi dengan wakirah. Imam Nawawi menyebutkan dalam banyak kitabnya, di antara sunnah memasuki rumah baru, melakukan wakirah. Wakirah iaitu syukuran rumah baru. Tujuannya berkenalan dengan tetangga, sekaligus mendapatkan keberkahan dari pahala sedekah kita tinggal di rumah itu pertama. Syukur sudah 10 tahun di rumah sewa, alhamdulillah dapat rumah sendiri. Tapi syaratnya bukan rumah kredit yang dengan cara riba. Kalau model rumah kredit dengan cara riba, mohon maaf, tidak ada juga ketentuan bahwa diberkahi. Nah, jadi oleh karena itu, kenapa kadang-kadang di rumah yang sepi dari Quran sering terjadi keributan, seakan-akan banyak sekali masalah, padahal masalahnya sederhana. Paling isteri mepep-pep, anak menangis. Itu aja yang berulang-ulang, isteri mepep-pep, anak menangis, itu aja, berulang-ulang itu aja. Tapi bagi kita menjadi beban begitu besar, sehingga tiap-tiap hari kita curhat sama teman kita, "Hai, aku tinggal di rumahnya, lagi rumah jin," kata dia. Padahal dia jinnya. Quran enggak pernah baca, salat sunnah enggak ada. Itu salat sunnah itu juga bahagian daripada hak rumah. Salat sunnah itu bahagian daripada hak rumah. Rasulullah mengatakan, "Sallu fi buyutikum illa al-maktubah." Salatlah, semua salat di rumahmu kecuali yang fardu. Itu hak rumah, menghiasi rumah. Syaitan enggak sanggup Pak tinggal di situ. Makanya anak-anak kita kalau seandainya rumah dipenuhi Quran, ada yang batat-batat, ada nakal, ada, tapi tidak membuat sakit kepalanya kita. Isteri marah-marah biasa, mereka lelah. Mereka itu lelah. Kita lelah, kita dalam kantor pakai AC. Isteri, Masya Allah, berulang-ulang pekerjaan itu aja. Cuci anak, kemudian cuci piring, cuci baju, jemur cuci bekasan tadi, kemudian begitu-begitu berulang-ulang. Uang belanja pas-pasan, enggak ada lebih sedikit pun. Pingin dia melakukan pedikur, manikur, enggak bisa. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, bacalah Quran. Dijauhi rumah itu oleh syaitan. Enggak mesti satu malam itu sampai 1 juz, enggak mesti. Yang penting teratur istiqamah 1 hari 1/4 halaman cukup, 1/4 juz, atau 1 lembar, subuh sekali, maghrib sekali. Khusus malam tertentu hiasi dengan surat-surat yang disunnahkan Nabi. Malam Jumat baca surat Kahfi. Ini kelebihan ketiga. Dan yang keempat, kata Abu Hurairah, banyak kebaikan yang dilakukan di dalam rumah itu kalau dibacakan Quran. Banyak kebaikan. Jadi terdorong sedekah, mendidik anak sempat-sempatnya dia mengajarkan Iqra, sempat-sempatnya dia mendidik isteri, isteri sempat-sempatnya menasihati suami. Itu kebaikan-kebaikan itu, penuh dengan kebaikan. Nah, nanti disambung oleh Abu Hurairah, begitu juga kebalikannya. Ada rumah la yudhiqa ala ahli, ada rumah sempit bagi pemiliknya. Wa tahjuruhul malaikah, malaikat tidak mau masuk ke rumah itu. Wa tahduruhu syayatin, rumah itu dipenuhi dengan kehadiran syaitan. Wa yaqillu khairuh, sedikit kebaikan orang di dalamnya. Jadi enggak banyak kebaikan, hidup hanya untuk menghidupi diri sendiri, tidak banyak kebaikan. Mana rumah itu? Yaitu la yaqra fihi al-Quran, yaitu orang yang tidak pernah baca Quran di rumah itu. Kejadiannya sebaliknya. Dan ini didukung oleh beberapa asar yang lain, termasuk dari Ibnu Sirin dalam kitab Musannif Ibnu Abi Syaibah. Juga ada riwayat dari Malik bin Anas radhiyallahu anhu, yang juga menyebutkan hal yang sama tentang kelebihan-kelebihan orang yang membacakan Quran di dalam rumahnya. Nah, jadi oleh karena itu jemaah melakukan Allah, rumah yang dibenci malaikat yang tidak ada bacaan Quran. Mudah-mudahan bukan rumah kita yang menjadi target syaitan untuk dipenuhi. Berikutnya,
Perkara berikutnya yang harus dihindar karena menyebabkan bencinya malaikat, iaitu malaikat tidak suka sama orang yang menunda mandi junub, wasakran, dan orang mabuk, dan laki-laki yang memakai minyak wangi yang bernama khaluq. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, salasatun la taqrubuhumul malaikah, ada 3 golongan orang yang malaikat tidak mau dekat dengannya. Yang pertama yaitu al-junub, orang yang berjunub. Yang kedua was-sakran, orang yang mabuk. Yang ketiga al-mutadammih bil khaluq, orang yang memakai minyak wangi bernama khaluq. Ini amalan yang dibenci malaikat. Malaikat enggak mau mendekatinya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pertama orang yang junub. Orang yang junub ini, ketika dia berjunub, dalam fikih berjunub itu bisa dalam 2 keadaan. Dalam fikih sepakat para ulama mengatakan junub bisa terjadi dalam 2 keadaan. Yang pertama, ketika keluarnya mani atau sperma dengan sebab apapun, baik mimpi atau terjadi hubungan keluarga atau apapun, atau berkhayal atau apa saja. Yang kedua, penyebabnya terjadi hubungan suami istri walaupun tidak sampai mengeluarkan cairan apapun, itu sudah junub walaupun tidak mengeluarkan cairan. Jadi 2 kategori ini disebut berjunub. Kewajiban orang junub adalah mandi wajib, dan telah dijelaskan oleh Ummu Salamah dan Aisyah bagaimana Rasulullah melakukan mandi wajib yang sempurna. Karena banyak sekali orang kesalahan ketika melakukan mandi wajib, bukan salah tidak sah, tapi tidak mengikuti tuntunan yang selayaknya dia tidak tinggalkan. Memang rukun mandi wajib itu cuma 3. Niat, kemudian menyiram air ke seluruh tubuh, dan tertib. Sebagian ulama 2, niat dan menyiram air ke seluruh tubuh. Tapi kalau kita lihat mandinya Rasulullah dalam hadis, Aisyah menggambarkan, Ummu Salamah menggambarkan, Rasulullah itu ketika masuk untuk mandi junub, beliau tidak langsung melakukan niat langsung mandi junub, tapi beliau membersihkan diri dulu, anggota tubuhnya dibersihkan. Nah, di situ kalau kita sekarang mandi biasa dulu pakai sabun, sikat gigi. Nah, jadi bersihkan diri dulu. Setelah bersihkan diri, lalu kemudian Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu menyisir rambutnya salah sahafanat, 3 kali sisir, kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Jadi disisir rambutnya dengan tangannya, dengan jari-jari tangannya. Setelah itu Rasulullah berwuduk dengan wuduk seperti untuk salat, wuduk sempurna. Setelah wuduk selesai, barulah Rasulullah mengambil air lalu menyiram dari ubun-ubunnya sampai ke kakinya. Begitu cara Rasulullah mandi. Hari ini kan ada orang yang kadang-kadang begitu berjunub, masuk kamar mandi langsung gerubum-gerubum dengan air, dengan gayung sampai 5 kali. Itu sudah niatnya waktu jatuh air pertama. Begitu saja, enggak ada wuduknya, tidak ada pembersihan di awal. Nah, bukan tidak sah, selama sudah cukup rukun sah, namun kita tidak mendapatkan kelebihan dan pahala dari mandi junub kita dengan cara begitu. Nah, mandi junub itu wajib. Tidak boleh melakukan hal-hal tertentu dengan menunda mandi junub. Jadi malaikat ternyata ketika seseorang dalam keadaan berjunub, malaikat tidak mau mendekatinya. Tidak mau mendekatinya sampai dia menyelesaikan mandi junubnya. Mandi junub bagaimana yang
yang tidak mau didekati oleh malaikat. Nah, disebutkan dalam beberapa kitab, termasuk yang kami kutip dari kitab di dalam Fatwa Darul Ifta Al-Misriyah, kemudian dalam kitab Hasyiah ada Sunan An-Nasa'i, itu kita ambil ringkasan singkat. Yang dimaksud malaikat tidak mau mendekati orang mandi junub itu mereka yang menunda-nunda mandi junub tanpa alasan apapun yang menyebabkan sampai berlalunya waktu salat. Jadi tunda, enggak mandi. Tapi dia menunda-nunda sampai menghilangkan atau tertunda waktu salatnya. Walaupun begitu, ada solusi boleh menunda mandi junub, yaitu dengan cara berwuduk lebih dahulu. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah ditanya oleh Abdullah bin Abi Qais, sa'alat Aisyah an witri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazakara al-hadis qultu kaifa kana yasna' fil janabah. Jadi Abdullah bin Abi Qais pernah bertanya kepada Rasulullah tentang kepada Aisyah tentang witir Rasulullah. Lalu dijelaskan tentang witirnya Rasulullah. Lalu ditanya lagi, kaifa kana yasna' fil janabah? Rasulullah itu kalau sudah berjunub bagaimana? Akana yaghtasil qabla ayanam qabla yaghtasil. Apakah beliau langsung mandi? Jadi berjunub di malam hari, ditanya kepada Aisyah, apakah Rasulullah langsung mandi baru tidur atau tidur dulu besok pagi baru mandi? Apa jawaban Aisyah? Qalat kullu zalika qad kana yaf'al. Dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rubbama ightasala, kadang-kadang Rasulullah mandi dulu, fanama, baru tidur. Wa rubbama tawadda, tapi kadang-kadang Rasulullah hanya berwudu, fanama, langsung tidur. Nanti besok pagi menjelang subuh atau menjelang salat, kadang-kadang Rasulullah mau tahajud, pokoknya menjelang salat baru beliau mandi. Nah, jadi Abdullah bin Abi Qais kemudian menjawab, alhamdulillahillazi ja'ala fil sa'ah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi keleluasaan pada syariat ini. Hadis riwayat Muslim. Nah, jemaah melakukan Allah. Nah, di sini kita tahu bahawa mandi junub boleh ditunda dengan satu syarat, yaitu berwudu. Kalau terjadi junub di malam hari, maka boleh tunda besok pagi mandi, syaratnya wudu. Cuci anggota, kemudian wudu, baru tidur. Kalau tidak, maka kita tidur dalam keadaan makruh, kotor, dan tidak didekati oleh malaikat. Kalau tidak berwudu lebih dahulu. Nah, berwudu ini bukan hanya untuk tidur. Dalam hadis lain disebutkan juga, ketika ingin melakukan kegiatan makan, minum, melakukan pekerjaan rumah, dalam keadaan sudah berjunub, berwuduklah lebih dahulu, baru makan. Berwuduklah lebih dahulu, baru minum. Atau melakukan kegiatan rumah. Jadi jangan sampai setelah berjunub langsung buka kulkas, makan. Macam. Itu makruh. Tidak baik sama sekali. Ini orang yang dijauhi oleh malaikat, yaitu sengaja tidak mandi junub dengan cepat, menunda-nunda solat, dan tidak berwudu untuk mengganti penundaan tersebut. Itu yang dijauhi malaikat. Kemudian yang kedua tadi Nabi menyebutkan as-sakran, yaitu orang mabuk. Orang mabuk ini selama dia mabuk, mulutnya berbau khamar, dalam perutnya khamar, saat itu dia dijauhi malaikat. Maka ketika dia mati, kalau dia matinya dalam keadaan minum khamar, kata Rasulullah, mudamminul khamar, salah satu orang yang diharamkan surga itu adalah orang yang sudah sakau khamar, candu. Khamar ini tidak mesti tua, tidak mesti arak. Apapun yang menyebabkan mabuk itu jatuh pada maksud khamar. Sabu-sabu, ganja. Kalau mereka mati dalam keadaan sedang meminum khamar, matinya sedang minum khamar,
sedang sabu-sabu, digerebek, ditembak, mati, belum sempat taubat. Apa kata Rasulullah? Man syaribal khamra, orang yang minum khamar, kalau pertama kali minum, lam tuqbal salatuhu arba'ina lailah, langsung ditutup pintu solatnya 40 hari 40 malam. Pertama kali minum. Kalau dia taubat, fataballah alaih, Allah terima taubatnya. Kalau tidak, kalau diulang lagi tidak taubat, kali kedua dia minum, kembali ditutup 40 hari. Kali ketiga dia minum, ditutup lagi 40 hari. Solatnya, kalau dia solat, tapi rata-rata peminum khamar enggak solat. Masih mengulang kali keempat, wa in ada fir rabi'ah, mengulang kali keempat, kata Rasulullah, maka dia distempel oleh Allah, matinya dalam keadaan dipastikan, ya, dipastikan dia akan meminum di dalam neraka, yaitu tinatul khabal, kata Rasulullah. Dia akan meminum tinatul khabal. Sahabat bingung mendengarkan tinatul khabal. Apa itu tinatul khabal ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sadidun min ahlin nar, yaitu satu kolam besar, satu tempat dikumpulkan darah dan nanah, keringat semua penduduk neraka dikumpulkan di situ. Peminum khamar akan meminum itu setiap hari. Setiap waktu mereka akan tenggelam dalam darah dan nanah bercampur keringat penduduk neraka. Itu para peminum khamar. Makanya malaikat paling benci kepada peminum khamar. Jangankan peminum khamar, nanti ke depannya ada sedikit lagi perkara-perkara, kita habiskan minggu yang akan datang. Jangankan peminum khamar, bau mulutnya khamar, bau mulut orang yang memakan bau-bauan saja malaikat tidak suka. Jadi jangan kira perokok itu disukai oleh malaikat. Tidak. Jangan kira yang membuat mulut berbau akan menyebabkan malaikat suka. Tidak. Jadi yang merokok, kalau bisa berhenti, berhentilah. Kalau tidak bisa berhenti, mati sajalah. Mahir dah begahli, Pak Aju-aju dah pula. Harus taubat dalam pekerjaan. Itu memang sederhana. Sederhana, tapi cuba baca fikih. Hukumnya bermasalah. Walaupun khilaf, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Itu menunjukkan bermasalah. Kalau enggak ada masalah, mana ada perbedaan pendapat? Pasti semuanya boleh kalau enggak ada masalah. Dalam kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, kitab fikih terbesar yang pernah dikarang oleh ulama-ulama sekarang, itu yang khilaf itu di luar masjid. Khilaf merokok itu di luar masjid. Yang khilaf boleh, makruh, haram itu di luar masjid. Begitu merokok dalam masjid, langsung para ulama mengatakan haram. Hukumnya haram. Tapi apa yang terjadi hari ini? Coba lihat sebahagian masjid, pengajian tapi but merokok, tersusun asbab rokok satu menasah. Ada asbab rokok satu menasah, berkepul asap. Asap berkepul, bahasa Acehnya apa berkepul? Dalam menasah, sedang mengaji. Subhanallah, begitulah orang hari ini meremehkan urusan agama. Yang terakhir, Bapak Ibu maka Allah memakai wangi-wangian bagi laki-laki yang bernama khaluq. Itu dibenci malaikat. Apa itu khaluq? Para ulama menjelaskan khaluq itu jenis minyak wangi yang bercampur dengan za'faran, yang dominannya berwarna merah dan kuning, dan itu diperuntukkan hanya untuk perempuan. Jadi minyak wanginya para perempuan, dipakai oleh lelaki, begitu tercium aroma perempuan. Jadi di Arab itu dari dulu itu ada sejenis khaluq ini, minyak wangi khaluq, itu memang para perempuan yang pakai. Lalu laki-laki beli, dia pakai sehingga dia terkesan bertasyabbuh dengan gaya perempuan. Di saat dia memakai itu, malaikat tidak akan mendekatinya. Kalau malaikat enggak dekat, jangan berfikir, alah, kenapa memang kalau malaikat enggak dekat? Kan enggak ada masalah. Malaikat enggak dekat berarti kehilangan rahmah, kehilangan doa, kehilangan ampunan. Jadi kalau karena itu, jangan memakai benda-benda khusus milik perempuan.
minyak wangi saja bermasalah, apalagi benda yang lain. Itu gelang, itu punya pakaian perempuan. Kalau jam tangan, milik bersama. Tapi kalau pakai jam tangan warna pink, bunga-bunga, itu bermasalah. Anak-anak muda hari ini, anak-anak kuliah, Masya Allah, bergaya dengan gelang. Gelang karet 1000 dapat 10, dapat 10. Taruh banyak-banyak di sini. Itu kan pakaian perempuan. Gelang itu mana ada pakaian laki-laki? Pakaian laki-laki yang diajarkan Nabi apa? Cincin. Nabi memakai cincin, silahkan pakai cincin, enggak mengapa. Kalung lebih tidak boleh. Ini menunjukkan simbol keremanan. Simbol keremanan. Kalung, kalau sudah pakai kalung sudah hebat tu, sudah mantap. Buka baju, pakai baju kaos, ada kalung di sini. Kalau sudah pakai kalung, seakan-akan orang takut. Kalau orang Aceh dari dulu sudah membahasakan anjingnya Nabi Ibrahim, katanya. Tapi sekarang saya tidak tahu apakah Nabi Ibrahim punya anjing atau tidak. Tapi saya setuju dengan kalimat itu. Cid asenan. Apa hebatnya pakai kalung? Laki pakai kalung, walaupun bukan emas, tapi itu pakaian perempuan. Apalagi sampai berlebihan, pakai anting-anting, pakai ini, pakai itu. Jangan pakai punya perempuan. Minyak wangi saja dibenci oleh malaikat kalau khusus minyak wangi perempuan dipakai oleh laki-laki. Tapi kalau minyak wangi untuk kita yang umum, perempuan pakai, kita pakai umum, insya-Allah tidak mengapa. Dibolehkan. Bahkan malaikat senang mendekat dengan orang yang wangi. Makanya kalau salat tu pakai minyak wangi. Kata Allah, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu terbaik ketika datang ke masjid, ketika ingin salat. Salah satu pakaian terbaik pakai minyak wangi. Usahakan ada minyak wangi Bapak Ibu untuk melakukan ibadah. Itu disenangi malaikat. Tidak mesti harus kalau subuh pakai malaikat subuh, kalau zuhur pakai malaikat zuhur, kalau maghrib pakai malaikat maghrib, enggak mesti. Ya. Jadi ini amalan-amalan yang kita sebutkan adalah amalan yang dibenci oleh malaikat. Kalau sudah tahu, maka hendaknya kita tidak melakukannya. Ya. Nah, jadi oleh karena itu masih ada satu kali lagi pertemuan untuk kita bahas sisa amalan. Ya, walaupun tidak mungkin membahas semuanya, masih ada sisa amalan satu pertemuan lagi ke depan yang agar kita tahu bahawa itu dibenci oleh malaikat. Ya, InsyaAllah kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Sepertinya sudah datang waktu untuk azan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.